Diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa milik alien, lebih tepatnya milik seorang alien yang memiliki julukan Predator. Pesawatnya baru saja ditembak oleh pesawat alien lain dan terpaksa mendarat darurat di planet Bumi menggunakan sebuah kapsul darurat. Dan kisah akan berfokus pada seorang penembak jitu bernama Quinn. Ini orangnya, saat ini dia tengah menjalankan sebuah misi penting yang ketika akan melakukan eksekusi, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan sebuah benda yang jatuh mengarah kepadanya, yang ternyata itu adalah kapsul darurat berisi si Predator. Di dalam kapsul tersebut, Quinn hanya menemukan sebuah helm dan sarung tangan milik Predator tanpa ada pemiliknya, di mana saat anak buahnya bertanya, "Mau kau apakan benda itu, Sir?" Quinn pun menjawab bahwa dia berencana untuk membawanya sebagai barang bukti karena tanpa itu tidak akan ada orang yang percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Dan tiba-tiba... Ya, satu anak buah Quinn pun ditemukan mati dengan kondisi mengerikan, tergantung di atas pohon, dan tak lama muncul sesuatu dari balik pepohonan yang pasti Anda sudah bisa menebaknya. Ya, itulah sang Predator yang sempat membuat Arnold Schwarzenegger kesulitan di film terdahulu. Anak buah terakhir Quinn pun tewas terkena tembakan, sementara Quinn didatangi oleh si Predator yang bermaksud untuk mengambil kembali helm dan sarung tangan miliknya, di mana saat pengguna sarung tangan tersebut merasa terancam, maka secara otomatis teknologi dalam sarung tangan tersebut itu pun akan mendeteksi akan adanya bahaya, yang membuat senjata mematikan dalam sarung tangan tersebut pun muncul dan menewaskan si Predator saat itu juga. Tepat di waktu yang bersamaan muncullah seorang agen pemerintahan yang khusus menangani masalah ET atau ekstraterestrial alias segala sesuatu objek yang berasal dari luar bumi. Kita panggil saja si Agent. Ketika anak buah si Agent sedang berpencar dan mencari semua benda yang jatuh, saat itulah Quinn kembali merasa panik sehingga membuat sarung tangan tersebut lagi-lagi mendeteksi adanya bahaya, yang kali ini muncul sebuah bola kecil sebesar kelereng yang entah untuk apa fungsinya. Singkat cerita, Quinn terlihat sudah berada di perkotaan, lebih tepatnya kota kecil di daerah Meksiko, yang tujuan daripada Quinn ke sana adalah untuk meminta bantuan seorang pria untuk menyelundupkan helm dan sarung tangan Predatornya, karena tidak mungkin dia pulang ke Amerika dengan membawa barang tersebut yang pastinya akan disita oleh pihak berwajib. Dan ketika pria itu menolak permintaannya, tiba-tiba... Ya, Quinn pun menjadi tidak terlihat berkat teknologi si Predator, di mana bola kecil sebesar kelereng yang kita lihat tadi berfungsi untuk membuat penggunanya tembus pandang seperti yang biasa dilakukan oleh Predator. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan putra kandung Quinn yang bernama Rory. Ini wajahnya, sebuah keistimewaan ketika Rory ternyata adalah anak yang terlahir jenius, yang suka sekali teka-teki dan pemecahan masalah, yang hal itu dibuktikan ketika Rory diganggu oleh dua anak yang memberantakan catur di kelasnya. Sungguh luar biasa, Rory bisa mengingat secara detail posisi terakhir semua papan catur yang ada di kelasnya. Lantas dia pun mengembalikan semua posisinya seperti semula, persis dengan posisi terakhir sebelum kedua pembuli itu datang. Saat sedang berada di rumah, Rory kedatangan seorang kurir yang mengirimkan paket berupa kotak kardus besar, yang setelah dibuka ternyata itu adalah helm dan sarung tangan milik Predator yang dikirim oleh Quinn ayahnya. Sebagai seorang anak cerdas yang penasaran terhadap segala sesuatu hal, Rory pun mengoprek sarung tangan Predator dan tak sengaja mengaktifkan sesuatu pada sarung tangan tersebut, tanpa sadar jika hal itu akan memancing Predator lain untuk datang ke rumahnya.
Beralih lagi ke tempat lain, yakni sebuah universitas yang di situ ada profesor muda sekaligus ilmuwan bernama Casey Brackett. Ini parasnya, Casey didatangi oleh agen pemerintahan yang memintanya untuk ikut ke sebuah fasilitas rahasia yang sesudahnya sampai di sana, Casey cukup dibuat terkejut dengan beberapa senjata alien yang terpajang di fasilitas tersebut. Namun bukan itu kejutannya, karena kejutan yang sesungguhnya adalah penemuan tubuh alien yang sempat terluka oleh Queen di adegan awal tadi yang ternyata masih hidup dan dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan di fasilitas ini. Tujuan Casey dipanggil ke sini adalah selain karena dia ahli dalam biologi dan astronomi, para ahli di tempat ini pun menemukan sesuatu yang aneh, yaitu sebuah fakta bahwa spesies ini memiliki DNA yang sama persis seperti DNA manusia, sehingga Casey diharapkan bisa menemukan penyebab atas penemuan tersebut. I'm gonna guess your second question is, why are you here? Human DNA. Yeah. You want to know if someone fucked an alien. Exactly. Kembali ke Queen yang sedang diinterogasi oleh pihak pemerintah terkait kematian dua anggotanya yang kita tahu telah dibunuh oleh predator, di mana Queen dianggap mengalami guncangan dan ketidakstabilan mental sehingga Queen harus direhabilitasi bersama para prajurit lain yang mengalami kasus serupa. Excuse me? You're not here to find out if I'm crazy. That's what you wanted. Dan mari saya perkenalkan satu persatu dengan mereka semua. Ada William yang mengalami guncangan sehabis bertugas untuk memerangi kelompok Taliban. Ada Cole yang terkena insiden kebakaran sehingga mentalnya sedikit kena dan sering tertawa untuk hal yang tidak lucu sama sekali. Ada Lynch, seorang ahli peledak. Kemudian ada Nettles, pilot pesawat tempur yang memiliki kecenderungan melakukan tindakan kekerasan. Dan terakhir ada Bexley, kita panggil saja Bex, mengalami sebuah insiden yang membuat syarafnya terganggu sehingga dia terkadang berkata kasar secara spontan tanpa bisa dikendalikan. Went for the Taliban, stayed for the opium. Yeah. I mean, why do you think people make war? How'd you snag a ticket on this shit mobile? He was an asshole. Di saat bersamaan kita akan melihat kantor pusat mendeteksi adanya objek tidak dikenal memasuki atmosfer bumi, sehingga dikirimlah dua pesawat jet tempur untuk mencari tahu. Dan karena pesawat alien tersebut mengarah ke fasilitas, maka alarm pun berbunyi pertanda semua orang harus secepatnya mengevakuasi diri, di mana suara alarm tersebut pun secara tak sengaja telah membangunkan si predator, sehingga semua staf dan para ilmuwan pun dibantai habis, menyisakan Casey yang diberikan privilege oleh sang sutradara. Setelah membantai habis semua orang, si predator pun mengambil helm dan senjata milik kaumnya yang dipajang di dinding. Melalui helm tersebut, si predator berhasil melihat melalui helm miliknya yang berada di rumah Rory, sehingga teknologi canggihnya pun berhasil melacak lokasi rumah Rory dan bermaksud untuk mengambil kembali helm dan sarung tangan miliknya. Ketika si predator sedang melarikan diri melalui atap gedung fasilitas, saat itulah Queen dan yang lain pun melihat penampakan si predator secara langsung, yang gara-gara si predator telah membunuh dua anak buahnya. Kini Queen pun berencana untuk membalas dendam, yang dengan bantuan William dan para prajurit, Queen pun berhasil melumpuhkan para penjaga dan berusaha untuk mengejar si predator. Ketika melakukan pengejaran, Queen dan kawan-kawan pun melihat ada Casey yang sedang berlari mengejar si predator juga, di mana Casey tak sengaja menembak dirinya sendiri, yang ketika dia akan dibunuh oleh penjaga, Queen dan kawan-kawan pun berhasil menyelamatkannya. Instructions? Si predator sendiri berhasil melarikan diri dengan cara menumpang di sebuah truk berisi prajurit, sedangkan di sisi lain kita akan melihat dua pesawat jet yang dikirim tadi pun hancur setelah ditembak oleh pesawat alien, yang ketika pesawat tersebut mendarat, kita akan melihat sosok predator lain dengan ukuran yang jauh lebih besar muncul bersama hewan peliharaannya berupa anjing alien luar angkasa. Kembali ke Queen dan kawan-kawan yang memutuskan untuk bersama-sama pergi ke rumah Queen mengambil peralatan si predator yang mungkin saja sedang dicarinya saat ini. Di mana saat mereka sudah sampai di sana, istri Queen pun mengatakan jika Rory anak mereka sedang pergi ke perayaan Halloween, yang ketika memeriksa kotak paketnya, Queen menemukan kotak tersebut sudah kosong, yang berarti
Ya, Rory pun pergi ke Halloween menggunakan helm dan sarung tangan alien super canggih, di mana saat preman melemparnya menggunakan kaleng minuman, saat itulah helmnya mendeteksi adanya bahaya dan tiba-tiba berkat ledakan tersebut, Quinn dan kawan-kawan akhirnya mengetahui di mana Rory berada, di mana Rory sendiri lari ke lapangan menghindari kejadian mengejutkan yang terjadi barusan, yang justru di situ Rory sudah disambut oleh 2 ekor anjing alien yang ketika akan diserang, muncullah Quinn dan kawan-kawan yang langsung menembaki anjing alien tersebut, di mana saat yang satu sudah tumbang, anjing alien yang satunya lagi pun berhasil dibunuh oleh William yang muncul dengan gaya yang cool, kalem, dan tidak gurung-gusu. Tak lama setelah itu muncullah si Predator yang sudah berada tepat di atas bus dan mengancam akan membunuh Nettles, di mana Quinn berhasil membuatnya terjengkang sehingga Quinn, Rory, dan Casey pun masuk ke dalam sebuah gedung, sementara yang lain berusaha untuk menahan si Predator agar tidak mengejar si bocil Rory. Ketika di dalam, mereka bertiga pun dikejutkan dengan kedatangan si Predator, tapi dari suara langkah kakinya, jelas itu adalah Predator lain yang memiliki ukuran yang sangat besar, dan tiba-tiba si Predator kecil pun muncul dengan mencekik Quinn ke dinding, yang ketika akan menyerahkan alat yang ada pada sarung tangannya, tiba-tiba ya, terjadi pertarungan antara Predator raksasa melawan Predator kecil, di mana si Predator raksasa jelas memiliki kekuatan, kecepatan, dan keunggulan, sehingga membuat si Predator normal atau si Predator kecil tewas dengan cukup mudah. Quinn dan kawan-kawan pun pergi bersembunyi di suatu lokasi, di mana di situ Casey melakukan pemeriksaan terhadap sampel Predator yang diambilnya dari fasilitas rahasia, dan alangkah terkejutnya Casey ketika menyadari jika kaum Predator sedang melakukan apa yang dinamakan dengan hibridasi. Hibridasi adalah proses mengkawin silangkan 2 individu makhluk hidup yang berbeda varietas dan memiliki sifat unggul dengan tujuan untuk meningkatkan spesies tertentu, yang dengan kata lain, Predator raksasa yang kita lihat tadi merupakan hasil dari hibridasi, sehingga wajar saja jika dia memiliki bentuk dan kekuatan yang jauh lebih unggul daripada predator konvensional pada umumnya. Tak lama mereka semua pun dikejutkan oleh Nettles bersama anjing luar angkasa yang sempat ditembak oleh William tadi ternyata belum tewas, dan justru sekarang si anjing menjadi jinak dan sengaja dibiarkan hidup kalau-kalau akan berguna suatu hari nanti. You know, maybe we can use it or something. Okay, new rule. No one shoots my fucking dog. Saat itulah mereka kedatangan tamu yakni si Agent, di mana Quinn menyuruh William dan kawan-kawan untuk segera bersembunyi, sementara dirinya dan Casey akan mencoba bernegosiasi dengan si Agent untuk mengetahui apa yang diinginkannya. Now go! Tak seperti dugaan, mereka berdua pun langsung dikurung di tempat terpisah dan diinterogasi paksa untuk buka suara mengenai keberadaan sarung tangan si Predator yang sempat diambil Quinn di adegan awal tadi. Dan karena mereka berdua tak ingin memberikannya, maka si Agent pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Quinn dan Casey. That's why their visits are increasing. We're an endangered species, and they know it. Sadar bahwa Rory anak yang jenius, si Agent pun membawa dia bersamanya pergi ke lokasi tempat pesawat si Predator mendarat darurat, yang ketika Quinn melihat anaknya dibawa, dia pun langsung melumpuhkan 2 penjaga yang sedang menyiksanya. Sementara untuk Casey, dia akhirnya dibantu oleh si anjing luar angkasa yang ujuk-ujuk muncul dan membunuh para penjaga karena si anjing menganggap jika Casey adalah majikan baru yang harus dilindunginya. Tak lama setelah para penjaga berhasil dilumpuhkan, muncullah Nettles dan kawan-kawan yang membawa sebuah helikopter sehingga Quinn bisa secepatnya pergi menyelamatkan si bocil. Si Agent sendiri sudah sampai di lokasi tempat pesawat Predator mendarat. Mengetahui bahwa Rory telah mengotak-atik helm milik Predator, dia pun disuruh untuk memecahkan kode alien untuk membuka pintu pesawatnya, yang ketika dia berhasil melakukannya, Quinn yang sudah berjaga di posisi pun tak menyangka jika anaknya sangat jenius dan bisa tahu sampai sejauh itu. Goddamn kid, I don't know where you get it from.
Di dalam pesawat itu sendiri terdapat satu kapsul yang masih tertutup, entah apa isinya, tetapi tiba-tiba... Ya, muncullah Queen menggunakan bola kecil Predator untuk membuatnya menjadi tidak terlihat, di mana si agent langsung disandra dan meminta semua anak buahnya untuk menurunkan senjata. Just tell them to put the guns down. Saat itulah Lynch dikejutkan dengan kemunculan laser titik 3 pada wajahnya yang seperti kita tahu itu adalah milik Predator, sehingga Lynch menjadi orang pertama yang mati dalam kelompok tersebut. Kedatangan si Predator raksasa pun membuat dua kubu yang saling bersih tegang seketika terdistract, sehingga membuat mereka semua memutuskan untuk tidak berperang dan fokus untuk menyerang si Predator secara bersama-sama. Karena kemampuannya jauh lebih unggul daripada manusia, si Predator pun berhasil masuk ke dalam pesawat dan berbicara menggunakan speaker yang dengan alat penerjemah canggih milik pemerintah. Akhirnya diketahui bahwa yang si Predator inginkan adalah menghancurkan kapal ini dan membawa satu orang dari mereka yang dianggap memiliki DNA paling unggul, yaitu Rory, si anak jenius. The one called Matt Kenna. Ketika si Predator mengatakan akan memburu dan membunuh mereka semua kecuali si Rory, saat itulah kubu si Queen dan si agent pun memutuskan untuk bekerja sama, di mana mereka pergi ke hutan dan mencari spot yang ideal untuk menjebak si Predator. Setelah berhasil mendapatkan spot yang tepat untuk menjebaknya, Bex dan Cole yang sedikit syarap pun pergi ke tempat terbuka untuk memancing dan membawanya ke posisi tempat bomnya diletakkan. Dan... ya, si Predator pun muncul dengan teknologi invisible-nya, di mana kubu si agent pun habis dibantai dengan cukup mudah, termasuk si agent sendiri yang mati oleh senjatanya sendiri. Ketika si Predator sudah masuk jebakan, Nettles pun langsung meledakkan bomnya yang membuat tubuh si Predator terbakar. Dan karena masih belum cukup untuk membunuhnya, begitupun tembakan yang mereka layangkan masih tak juga membuatnya modar, maka Bexley nekat lompat ke tubuh si Predator, menikam kepalanya berkali-kali yang hasilnya tetap sama. Si Predator masih bertahan dan justru Bexley dan si Cole yang harus mati pada momen tersebut. Setelah Bex dan Cole saling menembak untuk mengakhiri penderitaan masing-masing, si Predator pun membawa Rory ke dalam pesawat yang akan dibawa ke planetnya, di mana William, Nettles, dan Queen pun segera melompat ke atas pesawat si Predator untuk membunuh sekaligus menyelamatkan si Rory. Naas bagi William dan Nettles ketika si Predator mengaktifkan perisai pesawat, di mana Queen sendiri berhasil selamat dengan cara rebahan dan berada di posisi dalam perisai, sementara untuk Nettles tubuhnya pun terpotong dan William sendiri memutuskan untuk masuk ke dalam bagian pembakaran, yang hal itu cukup membuat Queen merasa sangat tidak ridho. Berkat William, pesawat si Predator pun mengalami kerusakan dan nyungsep di tengah hutan, sementara untuk Queen dia terlempar keluar dan beruntung masih bisa selamat berkat tali yang terikat ke tubuhnya. Si Predator pun turun dari pesawat untuk membunuh Queen, yang pemandangan adegan ini cukup mengingatkan kita, terutama saya pribadi, dengan adegan ending film Predator pertama ketika Arnold melakukan final battle dengan si Predator. Di sini Queen tidak melumuri tubuhnya dengan lumpur seperti si Arnold, melainkan melawannya secara langsung dan terang-terangan, karena dengan bantuan Rory, tangan kanan si Predator pun terputus, yang dengan senjata yang terdapat pada potongan lengannya, Queen pun menggunakan peledak dan berhasil meledakkan si Predator, menyisakan setengah tubuhnya saja. What are you? Setelah semua berakhir, Queen pun cukup sedih dengan kematian William dan kawan-kawan yang meskipun mereka baru saling kenal, mereka semua sudah dianggap unitnya sendiri atau anak buahnya sendiri, karena telah bersedia membantunya tanpa pamrih dan tanpa tanda jasa sedikit pun.
Beberapa waktu berlalu kita akan melihat Queen sudah rapi dengan menggunakan seragam kapten miliknya. Di situ juga ada Rory yang diangkat menjadi staf khusus di fasilitas tersebut. Salah satu ilmuwan pun menyampaikan fakta yang menarik tentang spesies predator. Sama seperti manusia yang masih punya hati nurani, faktanya predator kecil yang pertama datang ternyata bermaksud untuk memberikan bantuan kepada umat manusia agar siap melawan para predator baru yang sudah dihibridasi alias para predator raksasa, di mana bantuan tersebut berada di dalam kapsul pesawatnya yang sampai sekarang masih belum bisa dibuka. Dengan bantuan Rory yang jenius, mereka pun berhasil membuka kapsul tersebut dan muncullah sebuah benda aneh semacam sarung tangan yang ketika satu ilmuwan perlahan mendekatinya, tiba-tiba ya, sama seperti Suitcase Mark V milik Tony Stark, sarung tangan tersebut memiliki nanoteknologi yang bisa membuat penggunanya memiliki suit armor atau baju tempur pembunuh predator, sehingga ini akan menjadi lebih menarik untuk kedepannya. What the hell is that? That's my new suit, Bubba. Hope they got into 42 long. Tamat, ending yang cukup mempredatorkan.